Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rukun sholat yaitu hal-hal yang harus dikerjakan ketika menjalankan sholat. Maka ketika salah satu dari rukun sholat itu tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Di dalam kitab ini yaitu Mabadi Fikih Juz 3, rukun sholat ada 13. Yang mana dari ke-13 rukun sholat ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu rukun kolbi, yaitu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh hati. Kemudian yang kedua yaitu rukun fi'li, yaitu berupa gerakan. Kemudian yang ketiga itu rukun qauli, yaitu berupa ucapan atau bacaan. Arkanus sholati salasata asyara, bahwa di dalam kitab ini rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu an-niyatu makrunatan ma'atakbiratul ikhram, takbiratul ikhram, yaitu niat yang dibarengkan dengan takbiratul ikhram. Maka ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar pada lafaz A di dalam Allahu Akbar, maka di dalam hati itu diucapkan, yaitu misalnya sholat duhur, aku niat sholat fardhu duhur, atau bahasa Arab usolli fardhu duhri, atau bahasa Jawa niat engsun sholat fardhu duhur. Maka itu sudah cukup dan ketika sendirian. Tetapi ketika makmum atau imam maka ditambah makmuman atau imamam. Sedangkan yaitu ditambah mustaqbilal kiblati itu sebagai penyempurnaan ataupun yang lebih sempurna. Sedangkan mengucapkan niat sebelum takbir seperti yang kita lakukan itu hukumnya sunnah. Itu hanya membantu niat yang sebenarnya, yaitu niat yaitu dari hati. Maka niat itu termasuk rukun kolbi, dan rukun kolbi hanya satu, yaitu niat itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu al-qiyamu lil qadiri fil fardhi, yaitu berdiri bagi orang yang mampu ketika sholat fardu. Maka bagi yang tidak mampu maka boleh sholat sambil duduk, terutama yang dianjurkan yaitu duduk iftiros. Apa itu duduk iftiros? Yaitu duduk seperti pada tahiyat awal. Yang ketiga yaitu takbiratul ikhram, yaitu membaca Allahu Akbar. Itu hukumnya wajib. Kemudian yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Untuk Fatihah sendiri maka akan ada bab sendiri membahas tentang syarat sah, yaitu ketika membaca Fatihah. Kemudian yang kelima yaitu ar-ruku'u ma'atu ma'ninati, yaitu rukuk dengan tumakninah. Rukuk yaitu menempelkan tangan ke lutut, kemudian punggungnya rata. Apabila dikasih papan maka papannya itu tidak jatuh. Akan tetapi apabila sudah tua sehingga ketika dia rukuk tidak sempurna maka itu tidak apa-apa, karena sudah tidak mampu, maka boleh rukuk dengan semampunya. Yaitu kemudian dengan tumakninah. Apa itu tumakninah? Yaitu berhenti sebentar sesudah ada gerakan. Jadi berhenti, diam sebentar, sudah bergerak, maka itu rukuk kemudian berhenti sebentar. Kemudian yang keenam yaitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Di situ juga harus tumakninah, yaitu berhenti sebentar. Kemudian sujud marrotaini ma'atu ma'ninati, yang ke-7 yaitu sujud 2 kali beserta tumakninah, yaitu sujud menempelkan ujung dari kedua punggung jari kaki, kemudian kedua telapak tangan menempelkan, kemudian jidat sendiri dan menempelkan hidung. Maka di situ sujud juga harus tumakninah, yaitu berhenti sebentar. Kemudian al-julusu baina sajdataini ma'a tumakninati, yaitu duduk di antara 2 sujud juga beserta tumakninah. Sujud 2 kali. Sujud pertama bangun kemudian duduk. Nah, di situ duduk sebentar baru sujud lagi. Maka itu hukumnya wajib. Sedangkan membaca doa sujud, doa rukuk, doa di antara 2 sujud, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-9 yaitu al-julusul akhiru, yaitu duduk untuk duduk yang akhir, yaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir merupakan duduk tawaruk. Nah, kita sudah sama-sama bisa melakukannya, maka itu hukumnya wajib. Sedangkan untuk tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-10 yaitu atasyahudu fil julusil akhir, yaitu membaca tahiyat pada duduk akhir. Sudah sering kita baca, yaitu yang mana yang dimaksud di sini yaitu sampai syahadat. Sedangkan pembaca sholawat itu masuk pada rukun yang ke-11, yaitu as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhir, yaitu membaca sholawat Nabi pada
tahiyat akhir. Jadi ketika setelah syahadat maka dibaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah sampai di situ sudah mencukupi. Sedangkan ada tambahan kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim seterusnya itu merupakan kesempurnaan, jadi lebih sempurna. Yang wajib yaitu setelah membaca syahadat maka cukup membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-12 itu at-tartibu al-arkan, yaitu mengurutkan dari rukun-rukun tadi. Maka harus urut, tidak boleh sujud baru ruko. Maka tidak boleh, harus urut dari yang niat, takbir sampai tahiyat akhir. Kemudian yang ke-13 yaitu at-taslimatul ula, yaitu salam yang pertama. Maka salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, itu tadi rukun-rukun daripada sholat yang harus dikerjakan ketika sholat. Apabila tidak dikerjakan salah satunya maka sholatnya tidak sah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.